Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas di semester 2023 kelas 9. Gimana sih Bu kesepakatan kelasnya? Tentang disiplin positif. Apa Bu maksudnya disiplin positif? Kesepakatan tentang kedisiplinan di kelas 9. Apa aja Bu contohnya? Seandainya jadi masuk jam ketiga, sudah ada di depan, kalian masih ada di luar, silakan tunggu di luar sampai 1 jam berikutnya. Yang tidak pakai dasi, nggak lengkap atributnya, bikin apa? Bukan hukuman tapi akibatnya mau dibikin apa? Oh ternyata ada yang suruh Bu kalau nggak pakai ini joget Bu, ya kan? Boleh. Kamu bikin nanti, silakan tempel di dedikasi stiker, silakan tempel ke depan. Ya. Silakan mulai dari Queen kelas. Ya, setelah Queen maju, silakan yang lain boleh dari sana. Berikutnya beliau ambil yang tengah. Dapat Bu. Ambil depan. Satu lagi samping. Ini harus pakai tengah ya. Jangan ambil. Ya, karena kalian dari kalian untuk kalian. Bu, saya nggak bikin kesepakatan, saya nggak bikin ini peraturan lagi. Boleh nggak? Nggak boleh, satu siswa harus satu kesepakatan. Oke. Satu lagi. Berikutnya tolong dilihat. Enggak, itu banyak. Udah? Siapa udah Pak? Yang tadi kami silakan tempel. Baju nyamuk ini sudah dibaca. Silakan tempel. Ya, ke situ. Bahkan datang, siapa sudah belum? Sudah baca sih. Yang baca. Ya, bahkan datang. Silakan yang sudah siapa maju ke depan. Baca dulu di sini baru tempel. Siapa lagi yang belum? Sudah? Kalau sudah tempel, baca, kita akan berkesimpulan sama kata kelas 9-nya. Tempel, siapa? Kasih ke Kuna. Apa kesepakatanmu? Tulis. Kasih ke Kuna.
Kalau sudah jangan gini-gini mengada-ngada nih ya. Kalau kesepakatan, kalau bisa tidak hukuman yang memberikan fisik. Jadi baca nih salah satunya di sini. Jika telat masuk kot jam 20 kali. Pernah nggak beli gitu? Pernah nggak beli gitu? Ya kan? Itu kalau menghukum fisik, kalau baca ada di setelah dihukum apa? Kot jam masuk dia. Aduh, berapa orang gitu ya? Berapa anak bisa? Hukuman itu kita tidak memberi hukuman tapi memberikan solusi dan harus dari dalam diri sendiri keluarnya. Ya, buatlah sekolah menjadinya aman. Kalau dikasih begitu ternyata dia bersarapan, upload kali, pingsan, akhirnya juga bisa mengajar PS tidak terlaksana. Ngurusin yang pingsan, yang bisa. Nyaman nggak begitu? Ya, jadi kalau bisa tidak memberi hukuman tapi memberikan solusi. Sekarang kita lihat apa sih kesepakatannya kelas 9H. Silakan dibaca Kuina. Yang pertama, sebelum guru datang, revisi harus di dalam kelas. Nah, itu masih masuk tuh. Sebelum Dewi sudah sampai di dalam kelas, anak-anak sudah duduk di dalam kelas. Ya, kedua, Queen. Yang kedua, jika kelas masuk, skot jam 20 kali. Jika telat masuk skot jam 20 kali. Ini yang tidak boleh. Hukuman ini memberikan rasa sakit. Sakit nggak habis di skot jam gitu? Sakit. Capek, lelah, ya kan? Fisiknya terluka. Ya begitu kan? Nanti kamu bisa pingsan, bisa apa, ini kalau bisa dihindari. Ya Queen. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, tidak makan dan minum di dalam kelas. Ya, tidak makan dan minum di dalam kelas. Ya. Tidak makan dan minum di dalam kelas, tapi nanti kalau kamu ngomong nih, kamu minum, sopan nggak? Sopan nggak begitu? Ada waktunya Bu, saya izin minum Bu, boleh. Tapi jangan Dewi ngomong kamu minum, yang satu angkat kaki kayak di warteg, pantas? Ya, sopan nggak begitu? Ya. Nah, tidak makan dan minum di dalam kelas ketika ada pembelajaran itu ditambah. Jika tidak mengerjakan tugas diberi hukuman. Hukuman apa? Tadi beliau bilang tidak ada hukuman, tapi adanya solusi. Ngapain? Yang skot jam. Iya, yang skot jam. Ya. Boleh. Tidak mengerjakan tugas duduk di paling tetap mengerjakan PR-nya, kan? Tetap ya duduk tapi tidak diberi hukuman. Ya, ini tidak memalukan. Ya. Berikutnya tidak boleh masuk ke atribut tidak lengkap. Dia tetap di depan, tapi mengikuti pembelajaran. Berikutnya kalau telat masuk kelas, bersihin kelas. Ini boleh nggak sih kalau bersihin kelas? Boleh sih. Kayak kita di sini sekarang sudah ada biru sampah, ya kan? Membawa kantong plastik seperti ini, karena sampah kita sudah terlalu banyak. Berikutnya, jika makan push up 10 kali, ini yang nggak boleh. Itu dihapus ya kan? Yang push up ini. Kalau tidak mengerjakan tugas, jemur di lapangan. Membaju jemreng. Ya. Ini boleh ya kesepakatan dulu. Ya, karena kita bukan untuk fisiknya disakiti, tapi mentalnya yang diperbaiki sekolah menjadi nyaman. Sekarang udah tanya, kamu senang dihukum begitu atau diberi motivasi? Motivasinya dari dalam diri sendiri. Itu ya, untuk kelas 9H sepakati seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan. Nanti dicatat sama ketua kelas.
yang hati ini sepakat nih. Dari masuk sudah ada di dalam kelas semua. Ya, sepakat tidak makan dan minum ketika ada pembelajaran, tidak mengerjakan tugas bukan diberi hukuman tapi diberikan solusi. Tidak boleh masuk jika ada yang tidak suka, boleh tapi perhatikan pembelajaran dalam kelas. Kalau telat masuk kelas, ya, sekolahnya paham ya? Sebenarnya ya? Paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir pada acara pengibasan modul 1.4 guru penggerak yang bertema pada hari ini mengembangkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani MPD. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 259 Jakarta, Bapak Gunawan MPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Bapak Rohedi SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Hesti Wahyudi MPD, SPD, mohon maaf, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Rosidin MPD, dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih dan bangga pada hari ini, karena pada hari ini Ibu Dewi sebagai kebanggaan diri dari SMP Negeri 259 akan memenuhi syarat untuk menyampaikan pengibasan mengembangkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan disiplin kelas. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan rangkaian acara pada hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan doa, acara keempat sambutan kepala sekolah, dan terakhir yaitu paparan calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada hari ini marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fitya SPD. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
hari. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ilham Andiansa, SPD. Kami silakan. Baik, Bapak Ibu guru semua, acara pada hari ini kita akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ilham. Semoga Allah mengabulkan doa kita bersama. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 259 yang terhormat Bapak Gunawan SPD. Kami silakan. Terima kasih Pak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu, para wakil kepala sekolah, para staf yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru yang kita hormati, terutama staf bagian kesiswaan, kemudian penggerak komunitas pembelajar SMP 259, guru penggerak, udah lulus ya guru penggerak, sekarang pelatihannya ya. Kemudian tugas lagi wali kelas 9 ya. Nah, mudah-mudahan diberi kekuatan, kemudahan dan selalu sehat. Bapak Ibu, selama hampir 2 bulan ya, udah 2 bulan ya, lebih ya. Jadi pelatihan guru penggerak itu 6 bulan. Nanti kalau 6 bulan selesai dapat lulus diklat. Kalau guru penggeraknya sudah. Jadi kita dukung aktivitas Bu Dewi, mudah-mudahan tadi dimudahkan, dilancarkan, dan nanti menjadi guru penggerak di mewakili kita sebagai keluarga besar SMP 259 Jakarta. Bapak Ibu, secara umum kita sudah menjalankan apa-apa yang menjadi tupoksi kita. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, yang sekarang ini sangat-sangat diwanti-wanti baik dari dinas kementerian. Mudah-mudahan sekolah kita sudah kita jalankan, walaupun belum optimal, belum 100%, tapi saya yakin kalau 90% sudah. Yang pertama adalah kebinekaan dan nasionalisme harus berkembang di sekolah kita. Kita menghargai keberagaman budaya, suku, bangsa, agama dalam satu wujudnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Ini yang mungkin belum optimal. Saya sering mengintip di CCTV, masih sebagian besar kita 50-50 lah, masih menggunakan metode ceramah. Anak-anak masih, guru masih menjelaskan, menerangkan. Yang konsepnya yang harus kita ubah adalah anak mencari tahu, bukan diberi tahu.
Kalau hanya menjelaskan, anak bisa baca sendiri. Kita melayani keberagaman, ada visual, ada anak auditori, ada anak kinestetik. Maka dari awal saya selalu menggemakan Bapak Ibu, ayolah kita mulai menggunakan mind mapping. Jadi mereka untuk pengetahuan sosial, untuk ilmu-ilmu yang bisa dihafal, mendingan mereka nyari di buku daripada kita menjelaskan. Kan dari dulu dikatakan kalau mendengar itu kan lupa, melihat itu lupa. Jadi kita bikin mind mappingnya, mereka mencari di buku, kemudian diberi kesempatan mereka untuk menyajikan apa yang mereka temukan. Nah disitulah kita masuk. Yang 5M saintifik itu masih berlaku Bapak Ibu. PBM masih, PBJL masih, ditambah lagi dengan, kalau kurmer itu kan ditambah dengan proyek profil gitu ya. Tapi pendekatan, metode bisa kita perkaya, masih kita bisa kita gunakan apa yang telah kita pelajari selama ini. Jadi pertama adalah kebinekaan, keberagaman, anti bullying, kekerasan. Yang kedua, menciptakan sekolah yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Nah, yang ketiga adalah kita diharapkan mampu mencari bakat dan minat peserta didik. Kita mencari, kita sudah menjalankan selama ini bahwa dari awal kita sudah komit apapun lomba yang ada, anak-anak harus kita fasilitasi untuk ikut. Ternyata kita bisa, anak-anak kita sudah luar biasa prestasinya. Nah ini terus kita cari Bapak Ibu, karena dikatakan Kurmer itu dikatakan bahwa semua peserta didik adalah cerdas, tapi cerdas di bidangnya masing-masing. Nah kita memfasilitasi yang keberagaman kecerdasan itu, kemudian memberi kesempatan mereka untuk menunjukkan kecerdasan mereka miliki, lalu terakhir kita apresiasi. Makanya setiap mereka menang lomba harus kita undang ke lapangan, lalu kita mengucapkan selamat bidang apapun. Insya Allah kita bisa melakukan ini demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik, yang berprestasi dan mampu mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Selamat Bu Dewi, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kami semua, untuk Bu Dewi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 259 Jakarta. Sekian, terima kasih, dibuka maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan sambutan pada hari ini. Bapak Ibu sekali lagi, kita hari ini dua kata, yaitu bahagia dan bangga. Bahagianya di sini bisa berkumpul, bangganya bisa melihat atau menyaksikan nanti Bu Dewi mempresentasikan karyanya. Semoga nanti bisa diimbaskan kepada kita semuanya. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pengibasan dengan tema mengembangkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani MPD. Kami silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Junawan LPD selaku Kepala Sekolah SMPN 259 Jakarta, Bapak Rohendi Wakil Sarana Prasarana, Ibu Hesti sebagai Wakil Kurikulum, serta teman-teman sejawat saya di SMPN 259. Banyak terima kasih saya karena saya waktu Bapak Ibu tersita dengan adanya saya mengadakan pengimbasan. Ya Bapak Ibu, ini jelas karena Bapak Ibu capek dari pagi, ngajar jam 8 jam, saya sendiri ngajar dari pagi. Tapi karena memang ini salah satu syarat modul di guru penggerak itu ada 4. Modul satunya itu ada 1 sampai 1 4. Ini terakhir. Jadi modul 1 terakhir saya akan pengimbasan ke Bapak Ibu di mana saya bertugas mengajar. Nanti begitu pun modul 2, modul 3, modul 4. Saya belum jadi guru penggerak Bapak Ibu. Saya masih calon guru penggerak. Tahapan ini harus kita lewati Bapak Ibu.
Mestinya ini kesempatan untuk Bapak Ibu mengembangkan, apalagi yang di bawah usia 50 tahun. Saatnya ada program kurikulum merdeka. Bapak Menteri kita mengadakan program guru penggerak, adanya di sini PKB Bapak Ibu ya. Jadi selalu digaungkan guru penggerak ini yang akan menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita. Kebetulan saya waktu itu sempat mendaftar di guru penggerak angkatan 5. Tahap 1 saya lulus. Tahap 2-nya ketika simulasi mengajar dan wawancara masih terpending karena ternyata tes saya belum sesuai dengan mereka. Saya pikir saya ikut simulasinya menggunakan IT, pakai Coisis, pakai PowerPoint. Ternyata bukan itu yang mereka harapkan. Mereka ingin saya berkreatif, pakai lagu-lagu, pakai karton, balik seperti dulu. Jadi kalau kita disorot, waktu itu kan saya virtual ya, disorot bias jadinya silok. Jadi mereka nggak cocok tuh begitu, karena saya diterimanya pakai Zoom guru penggeraknya, nggak langsung dilihat mengajar langsung. Ya. Nah, ketika ada angkatan 7 saya coba lagi. Tahap 1 saya lulus, esai itu ibu isi berapa kata, gitu kan? Saya lulus. Tahap 2-nya simulasi mengajar dan wawancara. Nah, simulasi mengajarnya itu saya pakai tuh teknik guru-guru SD. Dan ternyata guru SD itu paling banyak diterima guru penggerak karena mereka lebih kreatif, terus lebih gak kaku, lebih luas gitu kan. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa membuat anak-anak menjadi nyaman katanya. Karena saya ikutin di situ, saya pakai karton, saya tempel-tempel balik tahun saya 9 bulan menjadi mahasiswa. Tapi ternyata itu yang lulus. Nah, dari sini pengalaman kita Bapak Ibu, berarti sekolah itu, pembelajaran itu membuat mereka harus menjadi nyamannya dulu. Nah, untuk modul 1 itu membahas tentang peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Bagaimana sih pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan kurikulum merdeka. Kebetulan sekolah kita mengambil kurikulum merdeka baru di kelas 7. Ya, kelas 8 dan 9 Bapak Ibu yang saya undang adalah Bapak Ibu guru kelas 8 dan 9 yang belum memakai kurikulum merdeka. Dan insya Allah nanti bulan Juli sudah mulai kelas 8. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah menyempatkan diri. Saya tahu waktunya sangat terbatas. Ini yang saya ambil, Bu, mengembangkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan disiplin positif. Mengembangkan budaya positif. Budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif atau baik. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Di sekolah kita budaya positif sudah kita terapkan. Bapak Ibu setiap pagi, Bapak Ibu guru ada di depan pagar menyambut putra putri kita untuk bersekolah, mereka bersalaman dengan kita. Itu merupakan budaya positif yang menumbuhkan karakter baik. Mereka menghormati orang yang lebih tua. Budaya positif itu ada 6, Bu. Ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama, yang tadi Pak Kepala Sekolah bilang, kita sudah mulai berubah dari tadinya teacher center, berpusat pada guru, kita yang ngomong panjang, ya. Karena kita mulai berubah ke student center atau berpusat pada siswa. Lalu berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita harus punya kesepakatan, keyakinan kelas yang disepakati. Jadi kita nggak bikin peraturan sendiri, tapi harus disepakati dengan kelas kita dan kecilnya kelas ya. Berikutnya disiplin positif. Tidak ada lagi itu hukuman, ya. Nanti ada hukuman, konsekuensi, ada solusi. Udah nggak ada lagi nih zamannya kita menghukum. Lari dulu saya nih, belum lama, masih 2 tahun lalu sebelum pandemi. Kalau anak telat saya suruh lari. Kalau tidak suruh bawa tanaman. Waktu saya masih di kesiswaan, saya suruh lari tuh. Pak Jairan menyetujui. Iya memang begitu Bu, anak biar gerak.
Ternyata ketika saya belajar itu kesalahan saya, ternyata saya salah. Itu menyakiti fisik siswa. Berikutnya ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, karena siswa kita juga adalah manusia kecil yang sama kita. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Berikut silakan nih. Ibu yang pertama, perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Pembelajaran yang berpihak pada murid sekarang. Tekankan pada murid, guru kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kita yang menyediakan fasilitas, kita yang menyiapkan materi kita apa, tapi nanti murid yang mencari. Memberi kemerdekaan dalam mengeksplorasi diri murid dalam setiap materinya. Ya, saya bukan ini, banyak sih teman-teman yang bilang, ayo, ngapain sih, saya nggak puas kalau nggak ngomong. Ya, kan? Saya terus ngomong. Kayaknya kalau saya nggak ngomong, saya nggak puas. Apalagi mata pelajaran saya IPS. Ya, kayaknya memang kalau nggak ngomong nggak Abdul Bu, apalagi guru sejarah. Ya kan? Dia harus bercerita. Tapi ternyata paradigma itu salah. Bukan salah sih, maksudnya, ayo kita ganti yuk, kita rubah. Tadinya kita yang ngomong, bagaimana kita kasih materi, tapi murid bisa mencari. Apalagi sekarang kita boleh bawa handphone anak-anak. Di Google itu banyak, ya, di buku banyak, sumber pembelajarannya banyak. Coba kita lihat nanti, ya. Tadi paradigma tadi ya Bapak Ibu harus ditekankan murid lah yang jadi pusat pembelajaran, bukan kita sebagai pusat pembelajaran. Kita hanya fasilitator, kita pemberi materi. Mereka nanti akan mengembangkan. Saya sudah mengembangkan di kelas 9. Bapak Ibu, saya membuat diskusi, mereka sangat tertarik. Jadi setiap pelajaran saya pasti ditunggu, Ibu kapan kursi Ibu? Saya kasih dulu TikTok, saya yel-yel mereka nyaman dulu. Ya kan, mereka yel-yel biar semangat. Mereka bisa mengeksplor dirinya. Ayo kasih yel-yel, 5 menit, 10 menit habis itu buat begitu. Nah, sebenarnya anak-anak lebih suka begitu sebenarnya. Tapi saya giring dulu, biar mereka lebih nyaman. Setelah itu kita buka diskusi. Diskusi ini juga menanyakan mereka. Saya terima kasih kesimpulan pengarahan bagaimana materi ini. Mereka yang mencari dan alhamdulillah hasilnya bagus. Saya nggak sangka, anak-anak pintar ya. Mereka bisa berbicara di depan kita. Mereka bisa mengeksplor materinya lebih dari saya. Materi saya itu aja dari kelas ini saya ulang balik lagi ke kelas 9J. Saya ngomong balik lagi ke 9I itu lagi. Tapi ketika saya kasih diskusi, materi bisa beda-beda. Judulnya sama nih, ya, misalnya tentang perdagangan internasional. Kalau saya kan PPT saya itu aja, saya pindah lagi dari 9J ke 9I. Tapi ketika saya kasih diskusi mereka, PPT di 9J beda dengan di 9I. Mereka bisa cari mana-mana. Mereka bisa tahu nih, Bu ini artinya ini Bu, karena mereka sudah browsing. Lalu berikutnya untuk yang kedua itu budaya positif. Saya harus memberikan keyakinan kelas yang disepakati. Maksudnya gimana? Kita beri dulu tuh Bu, mereka satu persatu apa sih yang dimau di kelas ini. Jadi ketika nanti mereka melanggar keyakinan mereka, mereka tahu solusinya apa nih, konsekuensinya apa nih. Ya, keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nggak cuma ngatur, nggak cuma kalau kamu nggak ngerjain PR, kamu harus diginiin, itu peraturan, ya. Tapi kan mereka kesadaran sendiri. Bu, kalau saya tidak mengerjakan PR, mereka nulis. Saya kasih kertas kecil, mereka nulis. Kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan membaca materi itu sampai selesai. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman saya sampai selesai. Mereka menulis itu dan dilakukan ketika mereka tidak mengerjakan PR. Berikutnya pernyataan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak mengerjakan PR push up 10 kali. Ada anak yang bikin begitu, benar ya? Seperti ini. Itu akan menyakiti fisik siswa. Ya, karena tidak semua siswa kita mempunyai fisik yang kuat. Ya. Berikutnya keyakinan kelas saya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan kebanyakan, jangan bertele-tele, yang penting satu. Kalau ngerjain PR ngapain tuh?
ya, nggak ngerjain PR, misalnya dia membaca lagi materinya di depan teman-temannya. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, nggak cuma teori, nggak cuma yang ada di buku. Oh kalau begini saya bikin ini yang ikutin orang. Enggak, itu kita terapin beneran, kita terapkan beneran di dalam kelas. Dan alhamdulillah ketika saya terapkan itu mereka diam Bu. Biasanya kan ramai tuh, ya. Oh mereka udah sepakat, keyakinannya sudah disepakati. Kalau saya datang, kalau Bu Dewi datang, anak-anak tidak ada lagi yang masuk ke dalam kelas. Ngapain mereka berarti? Oh terburu-buru kalau saya udah datang, mereka terburu-buru langsung masuk ke dalam kelas. Jadi saya sengaja kadang-kadang diam dulu di situ, takut ada yang latar belakang model 9J. 9J itu hebat, ya Bu. Jadi banyak tuh anak-anak yang betul lari, nggak pakai dasi, nggak banyak. Kalau kita ikutin peraturan pasti sepanjang mulu di 9J. Ya, kita bikin keyakinan kelas. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, semuanya maju Bu ke depan. Kita kasih sticky note, kertas kecil yang berwarna-warni, mereka nulis maunya apa. Mereka mau ngapain sih di kelas ini, mau dibikin apa. Mereka menulis berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya sih kalau anak yang nggak punya kreativitas, nggak punya ini, ikut-ikutan dia, ya kan? Oh ini aja Bu, ini aja Bu. Tapi biasanya ada di antara 30 siswa, ada lah 5 orang atau 10 orang yang bilang mereka, oh saya maunya begini Bu kelas saya. Biasanya pengurus kelas. Yang terakhir Bu, Bapak Ibu, keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, nggak paten, nggak harus seperti itu. Ternyata ketika bulan besok keyakinan kelasnya nggak sesuai nih, ya. Kalau saya ngerjain PR, saya di luar kelas, ternyata malah lari-larian tuh anak, ya, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita rubah lagi, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Dengan kesepakatan, keyakinan kelas yang disepakati itu merupakan budaya positif. Ini saya tampilkan keyakinan kelas saya di kelas 9. Silakan ikutan. Ya. Saya buat di TikTok, Bapak Ibu, jadi mereka lihat, oh udah dibikin ya Bu TikToknya. Mereka kan saya mulai awal semester, saya bikin 2 Januari, saya bikin keyakinan kelas, mereka nempel. Mau ngapain sih kita? Seluruh siswa di kelas berkontribusi membuat keyakinan kelas yang akan disepakati. Jadi ketika mereka melanggar kesepakatan kelas mereka. Bisa beda-beda nanti tuh Bu. Nanti keyakinan kelasnya bisa disimpan dan mereka bisa membuka lagi. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka bisa membuka lagi keyakinan kelas mereka. Kenapa aku senang banget sih Dewi foto, Dewi video gitu kan? Karena saya ini jejak digital itu bisa ini Bu, bisa apa? Bisa terekam. Oh iya ya, saya pernah melakukan ini, saya melakukan itu. Yang sering saya paling piket yang saya sering suruh, Bu tolong dong Bu di foto, Bu tolong dong di videoin. Maaf piket kalau terganggu dengan saya karena saya biasanya oh ini yang terbukti. Karena mau bergerak buktinya harus ada buktinya, foto dan video. Itu ya Bapak Ibu, itu yang keyakinan kelas. Yang kedua, yang ketiga budaya positif, yang ketiga adalah disiplin positif. Setiap pagi saya ada di depan Bapak Ibu, bisa lihat gambarnya, yang satu sepatunya hitam, yang satu sepatunya putih. Mereka datang terlambat 6.30, saat itu mereka datang jam 7. Kalau ikutin begini geram Bu, kan tahu setengah 7 masuk, mereka datangnya jam 7 pakai sepatunya beda. Ini Delita kelas 9D dengan berbagai cara Bu, dia pasti cerita. Saya begini Bu, saya begini Bu, saya begini Bu. Kita dulu ya Bu, karena disiplin. Disiplin, nanti kan dia sudah nggak disiplin. Datang jam 7. Pakai sepatu beda dengan teman. Pasti kalau ditanya, iya Bu kesiangan. Banyak tuh alasannya, Delita. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid kalau kita di sekolah. Menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin ini kan habit Bu, kebiasaan.
Saya karena saya ada tugas di pagar, ini saya kebiasaan. Sampai kemarin hari Sabtu suami saya resep, upacara, hari Minggu upacara, saya lari ke kamar mandi, terus saya harus dipagar, udah jam 5, ternyata suami saya bangun saya dari jam 4:30 subuh, saya nggak bangun, kata dia, ya Allah, kalau upacara sergap banget, kalau ke pagar sergap banget, saya langsung jam 5 saya udah mandi, mau ganti baju, pakai jilbab putih langsung. Pas saya mau ke motor, suami saya ketawa, ini belum, ini hari Minggu, bukan hari Senin, bukan habit, karena saya kebiasaan kalau udah 5:30 saya harus ke motor saya. Gitu. Jadi berharap saya hari Minggu kemarin baru saya suami saya langsung bilang, makanya jangan dunia mulu, orang lupa suruh sholat. Ternyata saya kepikiran, bisa kalau hari Senin saya pikir salaman, kalau hari Selasa sampai Jumat saya jadi fotografer Bapak Ibu, kalau Senin memang saya pramu tamannya. Jadi langsung bilang, wah iya ya, itu kan kebiasaan ya Bu. Nah, balik lagi ke disiplin itu karena kebiasaan, karena itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gak nyaman di saat orang-orang masih santai-santai, kita udah berdebak-debuk 5:30 jalan, apalagi rumahnya jauh, misalnya rumah saya dekat, itu bisa 5:30 jalan. Sampai sini saya mestinya harus jam 6, nggak nyaman gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Pasti gitu. Kalau nggak disiplin kita kesel banget tuh. Ya, anak yang terlambat, anak-anak yang nggak pakai baju sama, sepatunya beda. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti akan ada alibi, beralasan mereka. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, kalau saya rajin datang ke ke pagar pagi-pagi salaman, pasti dapat pujian dari Pak Junawal saya. Rajin ya Dewi. Ya Bu, itu pasti. Yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi jadi disiplin karena penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini yang harus kita kembangkan. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Nggak ada ketakutan dihukum, nggak ada kepengenan untuk dihargai, dipuji. Ya, menginginkan menghargai diri sendiri dan nilai mereka percaya. Kalau saya ada di pagar tiap pagi Bu, bukan karena saya ingin puji Pak Junawan, bukan karena saya ingin nanti saya buku, saya absen nanti jam 6:30 lebih, saya nggak dipotong TKD-nya, gitu ya Bapak Ibu, bukan. Tapi karena saya merasa, ini kalau saya ada di pagar lebih dulu, siswa lebih menghargai, gurunya udah datang lebih pagi. Berarti anak-anak udah ada rasa respect. Oh, berarti ibu bapak ibu guru aja bisa. Mereka kenapa kita nggak bisa? Itu yang saya harus dengar dari Pak Jenderal selalu ngomong kayak gitu. Berdiri di depan pintu pagar itu bukan apa-apa untuk anak supaya respect. Dengan sekolah bapak ibu gurunya bisa, apalagi kalau kita tidak menunjukkan etikat baik, pasti anak-anak juga beda. Ketika kita nggak salaman aja di situ udah lewat anak-anak. Ketika kita begitu mereka langsung terapi, bajunya terapi yang kemarin Pak Junawan yang tutup pagar itu sebenarnya langsung mereka langsung cepat datang, telat ada 50 orang, 20 orang, lama-lama sampai nggak ada sama sekali. Itu karena terapi ini. Yang ketiga, berikutnya budaya positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Murid kita juga manusia kecil Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa aja Bu? Ada 5 dasar kebutuhan manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, cinta kasih dan sayang, love and belonging, kebutuhan untuk diterima. 3, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang.
Yang kelima, penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kebutuhan dasar yang manusia punya. Bertahan hidup, cinta kasih, kebebasan, kesenangan, penguasaan, biasanya udah ada tuh di diri kita tuh. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Cinta dan kasih contohnya. Hari Senin ada salah satu siswa kita datang acak-acakan tuh, pakaiannya acak-acakan. Dia pakai rokasi dari sekolah lain. Nanti dia nggak diperhatikan sama orang tuanya. Saya tanya, mama udah bangun? Saya jalan, mama belum bangun, masih di kamar, masih di tempat tidur. Ya, terus kamu bilang, iya saya sendiri bu, ini bu, saya ada di situ tuh. Berarti tidak terpenuhinya cinta dan kasih, sayang dan kebebasan. Dia merasa bebas karena tidak ada orang dewasa yang memperhatikan. Lalu kesenangan, dia senang tuh begitu tuh karena nggak diperhatikan. Dia pikir nggak ada yang lihat saya pakai lokasi beda, kurang perhatian juga dari kita. Saya melihat itu, kok bisa ya anak tidak mempunyai semua kebutuhan dasar manusia ini. Berarti dia nggak punya. Kemarin itu saya tanya-tanya penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Saya kan emang nggak naik bu, jadi nggak apa-apa lah bu saya. Berarti dia nggak merasa dirinya hebat. Nggak ada tuh bu 5 kebutuhan dasar manusia yang kemarin hari ini. Jadi tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar manusia mereka di siswa kita. Misalnya mereka melakukan kesalahan. Yang kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan kita sebagai guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Kita sebagai guru biasanya menjadi sebagai penghukum, hukuman fisik atau verbal. Pasti kita mematuhi tata tertib. Karena kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, gak marah-marah dia, tapi bikin anak merasa bersalah. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu seperti ini? Sedih kan jadinya anak, jadi merasa bersalah. Berikutnya teman, guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan ibu selama ini, contoh misalnya. Berikutnya monitor, memantau atau mengawasi. Yang sering kita lakukan, apa yang telah kamu lakukan? Kita itu sebagai pemantau. Yang terakhir ini yang terbaik Bapak Ibu. Mestinya kita nggak sebagai penghukum, nggak sebagai pembuat rasa bersalah, nggak sebagai teman sama murid, nggak sebagai monitor, tapi kita sebagai manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Kita sebagai manajer. Kalau tadi di pembelajaran kita sebagai fasilitator, di dalam keadaan mendisiplinkan siswa kita sebagai manajer. Tapi yang sering saya lakukan, saya sering melakukan adalah sebagai penghukum. Saya orangnya nggak menghukum sebenarnya bu, saya nggak galak. Nah yang sering saya lakukan adalah sebagai teman. Akhirnya siswa menjadi ngelunjak. Saya nggak gitu tuh bu, nggak menghukum karena saya memang orangnya begitu bercanda gitu kan bu ya, nggak membuat orang merasa bersalah juga. Tapi saya sebagai teman, itu juga nggak baik sebagai teman. Nanti mereka akan menganggap kita temannya, suatu waktu akan melunjak. Kita emosi deh. Ketika kita emosi, jadilah kita sebagai penghukum. Akhirnya kita kata-katain gitu. Jadi kita lah pembuat rasa bersalah. Pemantau, saya kadang-kadang hanya memantau, tapi manajer jarang saya lakukan. Ketika saya ikut guru penggerak, saya baru tahu posisi manajer lah yang paling baik. Bagaimana caranya kita menjadikan guru kita guru sebagai manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya sehingga mereka merasa dimanusiakan. Ini posisi kontrol. Berikutnya yang budaya positif yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam menyikapi kesalahan siswa, kita ada segitiga restitusi. Bapak Ibu teorinya apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka nggak cuma jas aja. Saya ngalamin sendiri. Anak saya di sini Bu, di SMP sini. Waktu anak saya yang kedua, saya sedih Bu. Saya berasa sedih. Anak saya kelas 7 waktu itu. Itu anak saya memang lagi sedang-sedangnya tuh. Kalau kayak kita bilang, inilah dia lebih menunjukkan jati dirinya. Anak saya masukkan di sini dengan alasan agar saya bisa memantau dia tumbuh menjadi remaja. Tapi ketika saya masukkan ke sini sebulan, 2 bulan, teman-teman laporan terus. Gimana sih Bu Dewi anakku begini? Saya langsung, ini gimana sih? Kenapa nggak ditangani dulu sendiri gitu kan? Setelah itu baru ke saya, gitu kan? Maksud saya begitu, saya sedih. Apalagi anak saya tipenya frontal, bapaknya. Jadi kalau dia bilang dia ngemeng itu kata-katanya nggak beres, ya kan? Karena mungkin budaya kami kan orang Betawi itu berkumpul kadang-kadang suka ceplas-ceplos saya salah jadi anak saya. Teman-teman di sini lapor mutu 1 bulan, 2 bulan, bukan guru BP-nya Bu Rosida, Wi, ini loh Wi, ini begini. Saya sampai ke tempatnya saya mencari solusi mau pindahin anak saya. Salah saya masukin anak di sini. Waktu pertama anak saya pertama di sini, dia karena memang pendiam. Yang perempuan, yang laki-laki beda. Jadi saya pindah ini, ya kan? Karena teman-teman waktu itu masih berpikir sebagai penghukum. Itu lagi sedang-sedang itu. Saya marah tuh soal sampai rumah pasti saya marahin. Tidak boleh begitu. Kalau jadi anak guru, akhirnya dia merasa bersalah. Emang nggak boleh Bu, kalau anak guru, kalau bukan anak guru, kok kenapa aku jadi anak guru? Coba aku nggak jadi anak guru, pasti aku boleh ngapa-ngapain aja. Berarti kan dia bersalah tuh. Jadi kalau setiap malam pasti dia gini, kenapa sih ibu jadi guru? Coba kalau ibu jadi karyawan bank, aku boleh ngapa-ngapain teman-teman. Lah, berarti dia merasa bersalah. Itu kan posisi saya ingat tuh waktu itu nggak ada solusinya tuh. Sampai anak saya kelas 2 naik, akhirnya nggak jadi saya pindahin. Ketika saya ngobrol-ngobrol, udahlah coba. Mungkin itu dalam masa-masa pertumbuhannya, masa emosinya. SMP kelas 3 udah mulai membaik, Bapak Ibu. SMA malah dulunya masuk. Nah, saya nggak sangka ternyata dia hafal Al-Quran. Jadi di situ, itunya dia apanya? Jati dirinya dia di situ. Oh dia mau ya, dan semua keluarga saya nggak ada yang masuk mal. Bagi saya mal itu berat karena pelajarannya banyak. Pelajaran yang cuma 12 aja dia susah, apalagi banyak sampai 30. Ternyata ketika saya bagi rapot, Bapak Ibu saya datang ke sekolah, malah nilai yang akademis bisa kita pelajari itu di bawah KKN, yang agama dia di atas KKN. Nanti memang jiwanya mau ke situ. Itu saya ikutin aja, ikutinnya terserah deh mau di mana. Padahal anak kecil saya, nah ini nggak bisa nih. Kayak adik saya masuk ke UI, masuk ke ini, wah ini pasti masuknya pasti ke IAIN, UIN lagi. Saya pikir begitu, kan? Karena sisi manusia saya masih ini nih. Saya biarkan itu anak saya, Bapak Ibu, saya mengambil ini. Akhirnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi ketika dimana anak saya baru sadar kalau dia salah, kalau dia untuk ke guru, ke teman-teman yang lebih tua, orang yang lebih tua, kata-katanya tidak sopan, berarti dia salah. Bukan dia nyadarin tuh gimana solusinya. Berarti saya tahu dia begitu ketika guru BK-nya manggil saya bilang, Bu, anaknya nangis manggil saya. Dia bilang saya dari kecil, dari SD sampai SMP sudah membuat bapak ibu guru kesal dengan kata-kata saya dan candaan-candaan saya. Di SMA baru saya tahu dari guru BK-nya. Berarti ada solusi dari gurunya waktu itu. Di sini pun saya tahu ada solusi dari guru BK. Ya waktu itu terima kasih teman-teman yang sudah membantu proses pertumbuhan anak saya. Berikutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oh iya, bagaimana nih caranya saya? Kalau saya berkata kasar, berarti ini adalah perbuatan yang salah. Ada segitiga, Bapak Ibu, segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika murid berbuat salah, kita stabilkan dulu. Nggak langsung kita jas. Itu masih panjang. Perjalanan hidup mereka masih panjang. Kalau kita bilang, kamu nakal ya, kamu bandel, itu akan dicap. Mereka pasti akan ingat. Bapak ibu guru yang bilang mereka itu pasti mereka akan ingat. Karena kita tidak menstabilkan, tapi kita menjas kalau dia nakal. Ya. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Berikutnya menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Balik lagi tadi, keyakinan keras yang telah disepakati. Berikutnya, Ibu, ada 3 restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika murid melakukan berbuat salah, jangan mereka langsung ketakutan. Ada bu, karena setiap manusia beda-beda. Ada ketika melakukan kesalahan mereka langsung terang. Ada nggak bu pernah begitu? Ya, ada, karena mereka nggak pernah berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Wajar sebagai manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Mestinya begini idealnya katanya Bapak Ibu. Kita memposisikan sebagai manajer. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Menstabilkan identitas. Berikutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh perkataannya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Saya juga terkadang belum bisa seperti ini. Udah kesal duluan, ya. Lihat anak-anak yang seperti itu udah kesal duluan. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan sebagai manajer. Berikutnya yang ketiga, dalam segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah buat keyakinan yang disepakati tadi, kita tanyakan. Kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita. Dalam kelas kita sudah membuat keyakinan yang disepakati. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal yang telah kita sepakati bersama. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini yang kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Makanya kita harus buat dulu keyakinan bersama siswa di kelas. Baru kita bisa melakukan segitiga restitusi. Karena itu berkesinambungan. Ini yang ketiga, menanyakan keyakinan kita. Dan ini tidak tercapai Bu kalau tidak ada kolaborasi dengan pihak sekolah, dengan teman-teman. Kita melakukan ini, tapi teman kita yang lain. Akhirnya kita udahlah, gak usah deh, kita lagi banyak gitu ya Bu. Jadi kita udahlah, itu aja, itu teori kan gitu ya Bu. Demikian penjelasan dari saya mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, Bapak Ibu. Selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Kita bersyukur mempunyai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gunawan yang selalu mendukung kegiatan kita. Mengadakan pelatihan, mau apa sih gak pernah susah. Ada teman-teman saya di sekolah lain, kalau mau melakukan acara guru penggerak aja susahnya minta ampun, minta izin Bapak Ibu. Tapi untuk kepala sekolah kita, dia malah lebih mendukung, ya. Kapan mau pelatihan? Kapan mau ini? Pasti ditanya. In-house trainingnya kapan? Pasti itu kepala sekolah kita. Salah satu anak teman kita mau ikut PPG aja nggak boleh Bu. Mau ikut PPG, dia ikut daftar PPG nggak dikasih. Anaknya Bu Armides cerita ke saya nggak boleh ikut PPG karena akan mengganggu pekerjaan sekolah. Makanya kita bersyukur kita berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Saya juga merasa ini mungkin rezeki saya.
ketika saya bisa mengembangkan diri bersama kepala sekolah Bapak Junawan. Kiranya itu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh saya ditanyakan. Kita diskusi bareng-bareng Bapak Ibu karena saya juga masih belajar. Saya bukan menggurui karena saya tahu Bapak Ibu lebih senior dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Tadi temanya apa? Dari budaya positif. Dari awal ada budaya positif ada 6. Yang Bapak Ibu dan Dr. Kesima, saya ngomong terus dan nggak ngerti. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Ya Bu, saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Tanya satu langsung jawab, gitu ya, kalau saya bisa. Saya setuju dengan setiap mata pelajaran harus. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang kesepakatan kelas. Apakah setiap guru yang masuk awal ajaran harus mengadakan? Kalau semua harus mengadakan kan berarti semua guru dan semua jam pertama gitu. Atau cukup yang jam pertama hari pertama? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau menurut saya semua guru harus melakukan keyakinan yang disepakati kelasnya. Karena kita beda-beda Bu. Kita punya, saya mengajar di 9J. Belum tentu Bapak Ibu mengajar juga di kelas saya. Saat ini pun mengajar beda mata pelajaran. Saya mengajar di PS, Pak Agus mengajar matematika, ya. Bu Asliman mengajar prakarya, pasti kan beda. Cara mengajar kita juga beda Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita bikin keyakinan untuk disepakati per guru, per mata pelajaran. Setiap tahun, setiap semester. Karena bisa berubah. Ini udah telat ya Bu? Belum. Sekarang udah telat belum? Belum, karena masih panjang sampai bulan Juni Bapak Ibu. Itu keyakinan yang disepakati. Ada lagi Bu? Iya Pak. Bapak Ibu, kita kan selalu seperti Bu Dewi bilang tadi kan, jadi aturan itu selalu kita evaluasi. Misal HP misalnya, pertama kita bebaskan pakai HP, ternyata salah gunakan. Lalu kita saat belajar dikumpulkan, setelah itu diambil, kemudian mereka pakai HP lagi. Nah, sekarang kita bikin lagi aturan, jadi terus beradaptasi terus ya dengan kondisi yang ada. Nah sekarang lagi kita kalau nggak dihukum katanya anak-anak tadi terlambat 20, bisa 30, 40, sedangkan teman-teman ngajar semua. Tinggal saya yang Saril doang gitu, betul tidak masuk sekolah-sekolah ngurus anak terlambat gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah tapi setelah terapi kita lakukan, hari ini yang terlambat cuma 3 orang. Nah lalu mereka kalau lewat 5 menit mereka masuk ke perpus. Kalau dia 3 jam, berarti dia harus nyalin nulis 3 halaman. Nah itu termasuk hukuman yang boleh atau enggak? Nah gitu. Jadi hukuman nulis gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu bedanya ada hukuman, ada konsekuensi, Ibu, ada solusi. Kalau menurut Pak Junawan tadi, mereka yang terlambat disuruh masuk ke perpustakaan, disuruh nulis 3 jam 3 halaman. Berarti Pak Junawan memberikan solusi. Berarti kan tidak bisa masuk ke kelas kan Pak? Pelajaran hari itu jam itu. Misalnya jam pertama sampai jam ketiga pelajarannya matematika, ya. Pak Junawan memberi solusi. Seandainya hukuman, kalau hukuman Bu itu tidak ada solusi. Anak 3 jam di luar pagar, berdiri di situ dengan kaki misalnya di atas, itu namanya hukuman. Ya, kalau ada solusinya itu bukan hukuman Bu, tapi kesepakatan. Kan sepakati misalnya, ya, itu berarti bukan menghukum. Bapak Ibu, kalau sudah ada solusinya dia tidak bisa masuk kelas.
Ngapain kalau dia nggak masuk kelas? Dia harus berdiri atau dulu saya anak-anak lari, ya kan? Dan mereka sampai kos-kosan, jembreng di lapangan, itu bukan. Tapi kalau ada solusinya, mereka kan sambil belajar. Ya Pak, berarti bukan masih bisa itu dilakukan karena ada solusi. Tidak membuat mereka menjadi sakit, tidak membuat mereka menjadi tidak dimanusiakan. Kan mereka belajar hidup, mereka berinvestasi juga, mereka membaca buku juga dengan jam yang sama, dengan pelajaran yang sama, dengan materi yang sama. Itu ya, tempatnya yang beda. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menyimak tadi, terkesannya yang merupakan hukuman adalah yang sifatnya fisik. Padahal verbal pun bisa juga menyakiti anak. Lalu kalau seperti dengan Pak Kepala Sekolah masuk ke perpustakaan itu bukan lagi kesepakatan kelas, kalau itu sekolah ya, ruang lingkupnya bukan kelas. Dan kesempatan kelas kalau yang saya pikirkan adalah misalnya lalu saya suruh mereka nulis sendiri ke depan dengan kata-kata mereka, lalu sebagian besar ternyata kemauannya adalah kalau lupa mengerjakan tugas matematika misalnya harus mengerjakan 2 kali atau apa, itu mereka yang menulis mayoritas apa kita sepakati sehingga satu guru dengan guru lain tidak sama, ya kan? Sesuai dengan kondisi dan tidak juga pelajaran matematika dengan Pak Agus kembar enggak juga, karena kesepakatan kita adalah kita dengan anak. Nah setelah dilakukan mungkin 2 bulan kok nggak berjalan baik, mungkin 1 semester ya, dilakukan perubahan. Oh ternyata kemarin nggak mempan juga lemak, sebaiknya kita seperti apa? Setahu saya seperti itu. Jadi tidak sama dengan perbedaan studi, bukan juga aturan sekolah, tapi aturan yang dibuat kesepakatan antara guru dengan murid yang bersangkutan, dan itu menjadi solusi seandainya murid melakukan hal yang tidak pas. Itu tambahannya. Terima kasih. Betul sekali. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu disepakati antara kita dan murid kita. Setiap individu, setiap guru beda-beda. Setiap kelas juga beda. Setiap mata pelajaran pun walaupun sama nih, yang bukan bagus juga beda karena kita individu. Individu kita dengan murid kita. Keyakinan yang disepakati atau kesepakatan. Itu ya Bapak Ibu. Jelas ada pertanyaan? Ya, Bu Siti. Terima kasih Bu Dewi. Biasanya saya kalau di kelas apabila istirahat saya itu memberikan kesepakatan, apakah ini hukuman saya juga nggak ngerti. Apabila masuk kelas telat maka tidak boleh masuk. Hanya itu aja. Apa hukum? Kalau bisa istirahat nih, terus kalau telat 5 menit tidak boleh masuk juga. Makanya itu merupakan hukuman atau kesepakatan. Ya. Pernahkah Ibu menyepakati dengan teman-teman sekelas? Kalau murid-murid Ibu, oh ini nanti kalau istirahat telat nggak boleh masuk di luar. Ngapain tuh di luar? Ya, gini aja. Nah, itu nggak boleh. Tapi udah disepakati. Umumnya mereka tuh kerja-kerja jadi lagi gitu. Satu sifatnya hanya dari Ya. gurunya. Itu bukan kesepakatan antara ibu dan murid ibu, hanya kemauan kita sendiri. Udah pokoknya, gitu kan? Di luar aja situ, diri. Mereka diri apa keluar? Akhirnya kan ketika kita menghukum seperti itu, mereka kan malu nih, ya kan? Jadi lari-larian kan pengen masuk kan, Bu. Terus mereka berdiri di situ tidak disepakati bersama teman-teman, hanya kemauan ibu, itu namanya hukuman. Berarti ibu mengatur tuh kayak tadi, ibu sebagai penghukum. Karena ada tadi tuh yang posisi kontrol, ada penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai monitor, yang bagus adalah sebagai manajer. Karena kita sudah membuat kesepakatan keyakinan yang disepakati. Kalau tadi Bu Siti udah disepakati saya,
Belum, karena dia sendiri. Mau nggak mau tuh murid ngikutin, ya kan? Anak-anak ngikutin, ya kan? Karena ibu nggak pernah menulis. Kalau bisa bu, bukti nyatanya tulis di sticky note kertas kecil, tulis di tempel. Kita foto, kita videoin, kita sepakati bersama. Ini ya kesepakatan kelas kita. Jadi kita tahu, gitu ya bu. Kalau bisa kita menghindari hukum. Kalau hukuman dari kita sendiri, tidak disepakati. Keyakinan yang tidak disepakati. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala yang saya hormati, rekan-rekan yang tidak senasib tapi seperanggungan, karena nasib kita beda-beda, tapi tanggung jawab kita sama, mencerdaskan bangsa. Saya bilang tadi tayangan yang sama Bu Dewi, barangkali idealnya seperti itu. Saya juga akan mencoba seperti itu, tapi belum bisa. Jadi marilah kita belajar bersama-sama. Seperti yang disampaikan tadi beberapa teman, kesepakatan kelas. Saya sendiri mengajar 5 kelas. Dari 5 kelas itu pun kesepakatannya beda-beda. Karena kelas 9F dengan 9G, 9H, 9C itu beda. Bahkan di semester awal pun sudah sampai ke PH1, 9J ada yang komplain. Pak, kok di 9G enggak seperti itu? Saya buka kembali. Anda waktu sepakat dulu seperti ini. Saya buka kembali punya kesepakatan 9G. 9G dulu sepakatnya seperti ini. Kalau memang mau kita ubah, ayo kita ubah lagi. Jadi untuk evaluasi kesepakatan yang sudah pernah kita buat dari mana. Jadi barangkali itu masukan buat teman-teman yang tanda kutip kata Bu Dewi dulu lama, saya juga dulu lama, tidak diberikan ultimatum seperti itu. Jadi ayo kita buat sepakatan sama anak. Kalau kita sudah sepakat anak boleh telat, sebagai guru juga saya harus sepakat, saya juga tidak boleh telat. Barangkali itu. Terus kemudian kita sepakat anak harus mengumpulkan tugas, gurunya konsekuensinya juga harus sepakat harus koreksi tugas anak. Jadi imbal baliknya seperti itu. Jangan sampai nanti karena kita sebagai guru, sebagai kita bertindak, dikatakan kalau anak melanggar kesepakatan, anak yang salah. Tapi kalau gurunya melanggar kesepakatan, anak juga yang salah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kesepakatan sudah kita buat bersama, gurunya melanggar ya salah, anaknya melanggar juga salah. Jadi sudah sepakat antara gurunya dengan kelas tersebut yang diajar kelas berbeda. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Kalau boleh saya punya 3 jempol, sama 3 jempol. Kalau Bu Dewi bisa melaksanakan apa yang disampaikan, cukup baik di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik saya ulang ya. Ya betul Pak Agus, terima kasih atas tambahannya. Memang ketika keyakinan disepakati bersama, kita ada misalnya berubah lagi. Tadi Anda saya sampaikan boleh. Kalau ketika di perjalanan kesepakatan kita nggak sesuai, kita boleh berubah lagi, silakan. Kita sepakatan lagi bersama. Dan kita butuh refleksi. Kita juga jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ke siswa memberi umpan balik. Bagaimana sih Ibu mengajarnya? Bagaimana sih Ibu mengajarnya? Oh mau kecepatannya, Bu ngomongnya. Boleh kita umpan balik dari siswa. Karena nanti dengan umpan balik itu mereka juga merasa dimanusiakan juga. Oh refleksi iya ya. Saya bisa mengkritik guru. Saya boleh loh ngomong begini. Karena di luar kesepakatan, misalnya bersama kesepakatan, ternyata saya di luar kesepakatan saya. Berarti mereka boleh protes, boleh. Bu, kok ibu pakai ini, kok ibu nggak ini, kok ibu telat, ya kan? Berarti kita di luar kesepakatan, ya kan? Nanti kita melanggar kesepakatan bersama. Ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Agus. Ada lagi yang balik? Ya, terus pakai itu deh soalnya besar. Terima kasih Bu Dewi. Tadi kan penjelasan Ibu bahwa dengan kurikulum sekarang itu apa namanya? Guru mengurangi guru berpartisipasi gitu ya. Kan bicaranya dikurangi. Artinya anak lebih aktif dan anak mendapatkan lebih bagusnya dia mendapatkan sendiri kan mencari sendiri. Tapi
bagaimana dengan sistem yang sekarang, dengan banyaknya guru yang menayangkan video, tetapi pada dasarnya akhirnya seperti apa? Yang harusnya kan guru yang biasanya guru yang ngomong, ini jadi video itu yang ngomong, jadi tetap aja banyak bicara. Itu bagaimana? Ya kan? Kan katanya kan tidak boleh, artinya kita jangan terlalu banyak memberikan, menyuap, iya kan, menyuap. Tapi pada kenyataannya karena mungkin canggihnya teknologi, mungkin saya tidak seperti itu, karena saya nggak pakai istilahnya kan. Tapi nyatanya akhirnya guru duduk manis. Jadi yang berbicara itu bukan gurunya, tapi video itu. Tapi sama aja, semuanya kayak mendulang. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih Bu Rosida. Tadi maksudnya Bu Ros itu bukan guru berpartisipasi, tapi teacher center berubah menjadi student center. Berpusat pada guru berubah menjadi berpusat pada siswa. Jadi maksud Bu Ros jangan kebanyakan ngomong ke gurunya gitu kan, tapi ternyata digantikan dengan tayangan video. Mereka ngambil dari YouTube, di-share lagi ke siswa gitu kan. Gurunya dia gitu. Itu bagian, kalau menurut saya itu bagian dari stimulus. Guru memberikan stimulus. Siswa kira-kira ada pertanyaan nggak sih, termotivasi nggak sih tayangan gitu? Tapi maksudnya apakah guru memang seperti itu? Tapi kenyataannya kan akhirnya setelah menayangkan kerjakan tugas. Saya rasa di 259 nggak ada seperti itu. Ya, saya rasa di 259 nggak ada seperti itu. Habis dia tayangin videonya, adalah kata-kata sedikit. Pasti mereka ada ulang begini gurunya. Lihat video tayangan ini, lalu ya menurut anak-anak apa sih yang ada di video ini? Berarti merangsang mereka untuk mencari tahu. Kalau kita yang ngomong mulu, kita yang ngejejerin namanya, kita yang ngasih tahu. Tapi kalau melihat dari tayangan video itu mereka terangsang untuk mencari tahu apa sih yang ada di video ini. Saya rasa seperti itu. Karena di 259 ya ada tambahan dari Pak Junawan. Silakan Pak. Bu Ros, video itu kita cermati ada dua hal. Video itu seperti kata Bu Yul tadi, video itu stimulus kalau diletakkan di pertama. Jadi 5M itu mengamati. Jadi yang mati itu gambar, lingkungan kita, stimulusnya kita berupa video. Ada lagi video yang kedua, yaitu sumber belajar. Nah, yang namanya sumber belajar itu harus bervariasi. Tidak mesti setiap hari video terus gitu. Jadi untuk menarik proses pembelajaran bisa dijadikan hari ini video, besok buku. Tapi yang jelas yang kekurangan teman-teman kalau saya lihat tuh tidak dilengkapi dengan LAPD. Jadi kalau video itu dilengkapi dengan LAPD, setelah dia nonton video, dia membuat kita membuat kerangka pola berpikir di video itu ada apa. Nah, maka video itu adalah sumber belajar. Tapi kalau misalnya kita mau bicara gempa, lalu gempa ditayangkan video, kemudian baru muncul pertanyaan, berarti video itu bukan sumber belajar tapi adalah stimulus mengamati, meningkatkan motivasi dan memfokuskan anak dalam belajar. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Junawan, jelas ya Bu Rosida ya. Berikutnya tadi Pak Ari Norman ya. Pak Ustadz silakan. Diri tak. Duduk baik. Saya judulnya tahu tapi isinya tadi. Cuman tadi saya ada bahasa kata-kata kesepakatan sanksi ya, terkait sanksi anak itu ya. Keyakinan. Kalau yang hukum itu jadi
saya selama ini di PPT itu suka nulis peraturan sebelum KBM. Ada beberapa poin peraturan sebelum KBM, diantaranya itu 1, berdoa dan seterusnya, kedua, duduk tegak, fokus dan seterusnya, 3, ada kalimat yang belum siap silahkan tunggu dulu dengan membuat catatan tulisan. Saya sendiri dan sampai saat ini saya bilang anak-anak silakan lihat poin nomor 3 yang belum siap belajar silahkan duduk di luar. Anak-anak itu nggak ada yang keluar, malah duduknya lebih rapi. Nah, bagaimana? Paling itu duduk rapinya itu bangsa 10 menit biasa goyang lagi. Jadi kita harus kenapa? 10 menit itu waktu yang lumayan lama. Bukan, maksudnya dalam masa fokusnya itu. Jadi kita sudah KBM sudah berjalan, tidak berarti nunggu 10 menit tidak ada kegantungan. Tetap kita dalam perjalanan itu langsung kegiatan sambil jalan itu. Nah, dalam perjalanan itu ya ada berubah lagi, tapi kita ingatkan kembali. Nah, bagaimana itu? Tapi sampai saat ini saya belum melihat anak-anak itu keluar. Kalau ada yang saya saking nggak nyamannya kalau lagi sudah disiapkan perangkat segala macam, kemudian anak-anak itu duduknya miring aja saya nggak suka, Bu. Harus tegak. Nah, kalau misalnya peraturannya memang tidak boleh seperti itu, ya udah saya bebaskan. Ya, terima kasih Pak Ali Norman. Pak Ali membuat keyakinan sendiri, ya keyakinan dia sendiri, dan ternyata menurut Pak Ali berhasil, ya. Tapi itu membuat siswa mematuhinya dengan terpaksa karena tidak ada kesepakatan, ya kan? Kalau Pak Ali bisa melakukan seperti itu juga bisa. Pak Ali, salah satu syarat keyakinan kelas itu adalah seluruh siswa di kelas berkontribusi. Gitu. Jadinya Pak Ali boleh melakukan itu, bikin kesimpulan, tapi sudah disepakati. Boleh Pak Ali bikin seperti itu, tapi dikasih ke siswa dulu karena syarat keyakinan kelas harus semua siswa, semua kelas berkontribusi. Kalau Pak Ali sendiri, saya nggak mau tuh melihat anak goyang-goyang dia tegak begini. Itu kan kemauan Pak Ali, berarti itu adalah peraturan, itu adalah hukuman yang Bapak akan berikan kepada anak. Ya kan, kalau anak bergerak-gerak saya suruh keluar, itu kan Bapak. Kalau anak nggak tertib keluar, berarti itu peraturan yang Bapak buat sendiri tanpa disepakati bersama kelas. Itu yang harus kita hindari pelan-pelan. Udah lupakan. Mulailah kita membuat kesepakatan kelas dengan murid seperti yang Bapak inginkan. Kita dorong tuh, anak-anak pasti akan nulis, ya kan? Kita rangkum. Seperti itu nanti Pak. Itu ya Pak Ari ya. Kalau menghukum anak, kemudian anak merasa enggak keren, anak-anak dipotong rambut di situ, lapangan memang kalian dari atas, ada yang kutu, ada yang tahu-tahu malah bagian ngerupik berlima, malah cekak-cekiki, itu anak, memang dunia mereka adalah seperti itu. Jadi memberikan hukuman tanpa merasa dihukum itu keren. Kalau seandainya kita mampu, mudah-mudahan pelan-pelan kita mampu. Sebetulnya kita memberikan sanksi, tapi mereka happy gitu. Kalau saya selalu mengatakan anak-anak ikhlas, itu anak hebat sebetulnya, itu dia selalu keluarga saya anak hebat. Orang kebangetan banget, duduk begegek dikasih soal kapan bengong doang tuh banyak. Kita 10% anak-anak dipancing seperti apa dosa duduk sebelahnya masih bengong. Itu pada dua nggak bisa. Dan kayak perlu jadi ibu juga betul. Anak sekarang itu ya lemah bener. Upacara 5 menit nggak panas nggak apa yang pisang selalu minimal 20 orang. Kan saya selalu piket di UKS. Tapi bukan mengajar, memang mereka keringet dingin. Betul
betul-betul orang-orang yang sakit. Karena 2 anak pingsan betul-betul jatuh peleng, nggak ingat apa-apa itu. Mudah-mudahan jadi perhatian kita juga kenapa bisa begitu. Boro-boro dia bisa. Tapi kalau mereka kok terginas ya. Habis itu lari dia kenceng aja larinya tapi tidak direkayasa loh itu. Artinya ada apa dengan mereka, dengan warga mereka happy kalau upacara mereka bisa mau pingsan. Tak lihat habis itu jam olahraga, dia olahraga. Enggak lemes lagi. Biasanya pas di sana lemes bener-bener keringet dingin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih buat masukannya. Jadi balik lagi tubuh bagaimana teknik kita mengemas peraturan menjadi kesepakatan dan mendisiplinkan siswa kita sesuai yang mereka inginkan dan memanusiakan mereka sebagai manusia. Kiranya itu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Ini udah pakai cadar belum? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai sudah tema kita modul 1.4 hari ini. Seandainya nanti masih ada pertanyaan bisa kita bicarakan di luar forum ini. Terima kasih lagi saya ucapkan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk pembahasan saya kali ini. Kalau ada kata saya yang salah, mungkin saya saking senangnya ngomong, kalau ada yang nggak enak nih benernya nih, Dewi, gitu ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih lagi sekali lagi. Semoga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai guru dan kita bisa membuat anak-anak nyaman di sekolah kita. Saya akhiri pembahasan saya kali ini. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Dewi. Bapak Ibu, ternyata benar, memang sambil menyelam kita minum air, sambil menunggu waktu sambil kita istirahat, kita mendapatkan ilmu dari Bu Dewi. Ternyata banyak. Semakin menyelam, dan ikannya semakin banyak dan semakin besar. Itulah ilmu dari Bu Dewi. Sekali lagi aplaus buat Bu Dewi. Ya. Terima kasih dari kami semuanya, dan saya sebagai pembicara bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.